Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian dikasih Tuhan. Hari ini kita memasuki hari ke-34 Renungan Prapaskah. Dan renungan kali ini terambil dalam Lukas pasal 19 ayat 1-10. Lukas 19 ayat 1-10, namun mengingat waktu saya akan membacakan ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 saja. Ya, saya akan bacakan ayat 8-10, demikian firman Tuhan. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini bertema atau judul "Lakukan apa saja untuk Yesus." Saudara, apakah ada sesuatu yang benar-benar saudara inginkan dalam hidup saudara? Dan saudara rela melakukan apa saja untuk mendapatkannya atau mengalaminya. Ya, mungkin anak-anak muda sedang mengidolakan penyanyi atau artis yang kebetulan akan datang ke kota kita. Mungkin saudara rela antri sepanjang hari untuk mendapatkan tiket agar bisa bertemu atau menyaksikan pentas dari idola kita. Atau mungkin dari antara kita ada yang suka terhadap barang-barang tertentu dan kebetulan ada promo di supermarket atau mall di kota kita. Kita rela datang pagi-pagi untuk mendapatkannya agar kita memperoleh barang yang kita sangat inginkan. Kita mau dan rela melakukan apa saja Bapak Ibu untuk mendapatkan apa yang kita sukai. Nah, dalam bacaan hari ini kita punya cerita tentang seorang pria yang bertemu dengan Yesus. Dan ketika dia melakukannya, dia rela melakukan apa saja untuk mengikutinya dan mengalami hidupnya. Pada akhir pelayanannya, Yesus sedang menuju ke Yerusalem. Nah, dalam perjalanan itu, dia singgah sebentar di satu kota yang bernama Yeriko. Seperti biasa, dimanapun Yesus pergi, orang-orang datang untuk melihatnya. Nah, terutama seorang pria yang bernama Zakheus. Zakheus adalah seorang pria yang kaya raya dan berkuasa, seorang pemungut cukai. Nah, pada zaman itu, Bapak Ibu, pemungut cukai itu seperti bos mafia. Nah, pemerintah Romawi mengalihkan pengumpulan pajak kepada orang-orang atau masyarakat di mana Roma berkuasa. Dan Roma menjual hak pengumpulan pajak tersebut kepada seorang penawar yang tertinggi. Seperti jika di satu kota itu punya sekelompok pemungut cukai. Nah, itu ditawarkan siapa yang menawar dengan harga tertinggi, maka dialah yang mendapatkan hak untuk menagih pajak. Nah, setelah perang penawaran, para pemungut cukai ini harus keluar dan mendapatkan kembali apa yang baru saja mereka bayarkan kepada pemerintah Roma. Nah, sekarang warga negara Romawi berutang kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang bisa kita bayangkan, sistem semacam ini sangat rentan terhadap korupsi karena bergaya mafia. Pemungut cukai seringkali menipu orang-orang untuk mendapatkan pajak mereka. Jadi mereka dianggap sebagai orang yang berdosa pada zaman itu. Mereka jahat di mata masyarakat. Dan inilah Zakheus. Dan tampaknya dia telah mendengar tentang Yesus dan hatinya, keinginannya adalah untuk melihat dia. Mungkin karena dia mendengar cerita tentang belas kasih Yesus terhadap orang-orang seperti dia, orang-orang berdosa. Yesus suka makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa lainnya. Tapi ada satu masalah, dia terlalu pendek.
Jadi ketika Yesus melewati kota Yeriko, Zakius berlari dan memanjat pohon ara supaya bisa melihat Yesus. Nah, ini cukup menarik Bapak Ibu, jika kita memikirkan lebih dalam. Nah, pria ini memiliki segalanya, banyak uang, kekuasaan, mungkin juga kesenangan. Namun di sini dia melakukan segala cara untuk bisa bertemu dengan Yesus. Ketika Yesus melewati kota Yeriko, dia melihat Zakius sedang bergelantungan di pohon ara dan memanggilnya untuk turun. Nah, sebenarnya lebih daripada itu, Yesus mengundang dirinya sendiri ke rumah pria ini, yaitu Zakius. Mengundang dirinya ke dalam hidup pria ini, siap atau tidak. Dan bagaimana Zakius merespon? Pertama, dia segera turun dari pohon secepat dia bisa. Lalu dia bersuka cita dan kemudian dia menyebut Yesus sebagai Tuhan. Dia menyerahkan diri kepadanya. Artinya dia menganggap Yesus itu Raja, percaya Yesus Raja, dan ini yang luar biasa, yaitu dia memberikan sebagian hartanya untuk melayani orang miskin, membayar kembali 4 kali lipat dari yang pernah dia ambil. Bapak Ibu, Zakius menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Yesus sebagai Raja, dan lihatlah hasilnya. Yesus berkata kepadanya, "Ini menunjukkan bahwa hari ini telah datang kepadamu dan kepada keluargamu, karena kamu adalah anak Abraham yang sejati. Anak manusia datang untuk mencari dan memberi kehidupan kepada mereka yang hilang." Nah, banyak orang menganggap bagian ini tentang uang, bahwa untuk masuk surga harus mengucapkan sumpah kemiskinan. Jika itu benar, maka Zakius pun tidak akan bisa masuk surga. Dia hanya menyumbang setengah dari uangnya, Bapak Ibu, ya. Nah, cerita ini bukan tentang memberi uang, tetapi tentang memberi hidup kita, menyerahkan agenda kita, keinginan kita, tuntutan kita, semuanya kepada Yesus, Sang Raja itu. Tidak banyak dari kita yang kaya, tetapi satu hal yang kita miliki bersama dengan Zakius, yaitu hidup kita. Apa yang kita lakukan dengan hidup ini? Siapa yang kita ikuti? Bagaimana jika saat ini saudara melakukan apa saja untuk mengalami Yesus dan mengikutinya sebagai Raja? Kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Itu jauh lebih penting. Itu harta yang tidak dapat dibandingkan apapun juga dengan apa yang kita lakukan. Nah, sebab itu, mari lakukan apa saja untuk mengalami Yesus dan mengikuti Dia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin menjalani hidup kami seperti Zakius, sepenuhnya menyerahkan diri kepada Tuhan sebagai Raja dalam hidup kami, dalam segala hal, milik kami, waktu kami, dan segala sesuatu yang kami punya, kami serahkan kepada Engkau, Raja atas kehidupan kami. Kami melakukan apa saja untuk mengalami Engkau dan mengalami hidup-Mu. Tolong kami Tuhan untuk mengikuti-Mu dan memberi hidup kami kepada-Mu. Amin.